bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian. Kembali kita pada hari ini, hari Minggu, berjumpa di dalam ibadah virtual. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 2 Timoteus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Demikian bunyinya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, tentu kita setiap minggu tetap menerima apa yang disebut dengan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu akan menghantarkan kita atau mengajari kita untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita? Percuma ketika kita menerima firman, ketika kita menerima khotbah, tidak mengubah, tidak merubah kehidupan kita. Demikian halnya Rasul Paulus memerintahkan Timotius untuk tetap memelihara didikan yang baik, khususnya mengenai hal-hal yang dipelajarinya dari kitab suci, atau kita sebut dengan firman Tuhan. Itu tadi dikatakan tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang engkau terima. Memang kalau kita menerima, tidak cukup hanya mempelajari yang baik satu kali saja. Tetapi kita harus belajar terus-menerus dari firman Tuhan,
Jangan pernah bosan, tetapi tetap bertekun. Kalaupun pernah kita mendengarkan firman Tuhan, bukan berarti kita harus bosan ataupun katakan tidak relevan atau tidak cocok lagi. Dan itulah sebenarnya ciri khas daripada murid Kristus ataupun orang Kristen yang senantiasa terus belajar, dan terus menerima ajaran. Tujuannya apa? Supaya tidak mudah dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran palsu. Supaya tidak mudah dipengaruhi oleh berita-berita kebohongan. Supaya tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang tidak benar. Karena memang saat ini banyak ajaran-ajaran yang kita terima ataupun banyak hal-hal yang kita terima yang mungkin dapat menyesatkan kita. Sampai sekarang masih ada orang yang mengajarkan bahwa hantu itu ada. Sampai sekarang masih ada yang mengajarkan bahwa setan itu ada. Bahkan ketika kita menyuruh anak-anak, bahkan ketika kita meninggalkan anak-anak atau tinggal di rumah sendirian, takut katanya. Takut apa? Takut setan katanya. Itu adalah ajaran-ajaran yang menyesatkan. Karena itu harus tetap berpegang pada kebenaran yang kita terima ataupun yang kita pelajari dari kitab suci yang sering kita sebut dengan Alkitab. Karena memang kita tidak boleh tinggal di dalam kekeliruan dan kesalahan yang akan menarik kita ke dalamnya dan ikut di dalamnya, dan mungkin kita akan melupakan ajaran-ajaran yang kita terima. Ketika kita masih anak-anak, pada saat ini kita harus mulai meninggalkan. Dan kita tidak harus menerima ajaran-ajaran yang menyesatkan tersebut. Tetapi yang terpenting, kita harus berpegang pada kebenaran yang dengan jelas dikatakan dalam kitab suci, yaitu penerimaan kita akan Kristus. Karena memang ketika kita menerima ajaran tentang Kristus, kita akan diajarkan banyak hal. Kita akan diajarkan hidup di dalam kebenaran. Kita akan diajarkan untuk hidup di dalam ajaran-ajaran Kristus. Jika Timotius mau berpegang teguh pada kebenaran seperti yang diajarkan kepadanya, maka hal ini akan memperlengkapi dirinya terhadap jerat para penggoda yang sering masuk di dalam kehidupan kita, yang sering masuk di dalam diri kita, baik itu melalui pendidikan, baik itu melalui keseharian kita, baik itu melalui pertemanan kita. Ada yang merasuk, ada yang masuk ke dalam diri kita. Timotius tetap berpegang pada kebenaran yang telah ia terima dan ia yakini. Dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 4 adalah satu kebahagiaan besar untuk mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepada kita adalah sungguh kebenaran dan pasti adanya. Tidak saja mengetahui apa saja kebenaran-kebenaran itu, tetapi juga mengetahui bahwa kebenaran itu sungguh-sungguh tidak diragukan lagi. Apa yang telah kita pelajari, bahwa kita harus berusaha supaya menjadi lebih yakin dan lebih yakin lagi, sehingga dengan demikian kita berakar di dalam kebenaran itu sendiri. Salah satu ciri daripada pertumbuhan adalah ketika dia mempunyai akar. Salah satu ciri daripada tumbuhan yang bertumbuh ketika dia masih mempunyai akar yang kuat. Dengan akar yang kuat, dia akan mulai berbuah. Dia akan mulai menghasilkan dan dia akan indah di dalam kehidupannya. Karena itu sebagai anak-anak sekolah minggu, khususnya gereja HKBP Sutoyo, setiap anak-anak hendaknya berakar di dalam firman Tuhan.
di dalam ajaran Tuhan untuk menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupan kita. Untuk menghadapi berbagai macam godaan di dalam kehidupan kita. Karena biar bagaimanapun kita selalu tergoda di dalam hidup ini. Tergoda tidak mengerjakan PR dengan asik bermain gadget, tergoda tidak beribadah dengan asiknya bermain game, tergoda tidak mendengarkan nasihat orang tua dengan asiknya kita bermain TikTok. Itu mungkin juga yang akan menyeret kita dari kebenaran firman Tuhan. Anak-anak sudah belajar banyak dari guru sekolah minggu. Tentunya belajar juga dari pendeta dan juga dari orang tua. Semua yang diajarkan itu tidak ada yang jahat. Dan khusus mengenal dasar ajaran kita melalui firman Tuhan. Orang yang ingin mempelajari tentang Allah dan diyakinkan olehnya, kita harus mengenal kitab suci. Sebab Alkitab merupakan petunjuk dan tuntunan daripada Tuhan. Dan merupakan satu kebahagiaan besar untuk dapat mengenal Alkitab dari sejak kita saat kanak-kanak. Dan sedini mungkin anak-anak harus memperoleh pengetahuan dari kitab suci. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, dari antara anak-anak sekolah minggu HKBP Sutoyo, siapakah yang setiap hari mendengarkan firman Tuhan? Ada enggak? Pasti ada. Ada enggak yang sering membaca firman Tuhan setiap hari Minggu atau setiap hari? Pasti ada. Alkitab berisikan perintah-perintah kudus, membicarakan hal-hal yang kudus, yang bertujuan untuk membuat kita menjadi kudus, membimbing kita di dalam kekudusan menuju kebahagiaan. Disebut kitab suci dan Alkitab supaya dapat dibedakan dari tulisan-tulisan yang lain, supaya dapat dibedakan dari bacaan-bacaan yang lain, dan itu yang harus kita penuhi di dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam ayat 16 bahwa kitab suci itu diilhamkan oleh Allah. Itulah sebabnya kitab suci itu disebut dengan firman Allah. Kitab suci adalah pengungkapan ilahi yang dapat diandalkan dan benar-benar sempurna, dan tidak ada terdapat di sana kesalahan. Tentu setiap kita menginginkan dan ingin menerima apa yang benar. Para nabi dan para rasul dan para penginjil tidak berbicara mengenai diri mereka sendiri, tetapi mereka berbicara dengan dasar firman Tuhan. Dan itulah yang disampaikan kepada kita. Dan itulah yang kita pelajari sampai sekarang. Sehingga banyak bertobat oleh karena firman Tuhan tersebut. Sebut saja, kalaupun firman Tuhan belum dia terima secara utuh oleh Rasul Paulus, tetapi melalui perjumpaan dia dengan Tuhan, dia dapat bertobat. Sehingga dia menjadi rasul yang memberitakan tentang Tuhan. Dan dapat kita katakan sebagai bukti bahwa di dalam Alkitab banyak mujizat-mujizat yang berasal dari Allah. Karena itu, bagaimana sebenarnya melihat Alkitab ataupun kitab suci? Kegunaannya dapat memberikan hikmat kepada kita. Tentu hikmat berbeda dengan kepintaran. Hikmat adalah ketika dia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang tidak baik di dalam kehidupannya. Dan kitab suci, Alkitab, menuntun setiap manusia kepada keselamatan. Artinya, firman menjadi pedoman yang pasti di dalam perjalanan menuju kehidupan yang kekal. Dan orang yang sungguh-sungguh bijaksana adalah yang memperoleh hikmat untuk dituntun ke dalam keselamatan. Kitab suci sanggup membuat kita sungguh-sungguh berhikmat. Berhikmat bagi diri kita sendiri, berhikmat bagi hidup kita
di dunia ini. Dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 2, untuk memberi hikmat kepadamu dan menuntunmu kepada keselamatan oleh iman. Dan kitab suci akan membuat kita memperoleh hikmat yang dapat menuntun kita kepada keselamatan jika disatukan dengan iman dan bukan sebaliknya. Sebab jika kita tidak percaya akan kebenaran di dalam firman Tuhan, maka kitab suci ataupun Alkitab tidak ada artinya bagi kita. Yang mau dikatakan adalah yakinlah, imanilah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kitab suci itu bermanfaat bagi kita untuk mencapai semua tujuan hidup kekristenan. Untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, kalau kita sering membaca firman Tuhan, kalau kita sering membaca Alkitab, itulah yang akan mengajar kita untuk bertindak. Bagaimana untuk sopan santun, bagaimana untuk mengasihi sesama, mengasihi teman, bagaimana untuk menghormati orang tua, dan bagaimana untuk bertata kerama di dalam kehidupan kita. Katanya itu akan memperbaiki kelakuan kita. Dan Alkitab memenuhi semua tujuan pengungkapan dan pewahyuan daripada Allah. Kitab suci mengajar kita dalam kebenaran, menegur kita di dalam perbuatan kita yang salah, menegur kita di dalam perbuatan kita yang tidak benar, tetapi membimbing kita ke arah yang baik, mengarahkan kita ke arah yang baik. Kitab suci berguna dalam segala hal, sebab kita perlu diajar, diperbaiki, dan ditegur. Kitab suci berguna di dalam kehidupan anak-anak juga, supaya anak-anak dapat memahami mana yang akan dijalaninya, mana yang akan dilakukannya, dan mana yang akan diperbuatnya di dalam kehidupan setiap hari. Karena itu tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Orang Kristen ataupun anak-anak ataupun anak sekolah minggu adalah merupakan kepunyaan Allah. Tentunya ketika kita menyatakan ketika anak-anak sekolah minggu adalah kepunyaan Allah juga, anak-anak sekolah minggu juga harus diperlengkapi dari firman Tuhan. Oleh kitab suci, kita diperlengkapi untuk segala perbuatan baik, dan kitab suci cocok untuk segala perkara ataupun permasalahan ataupun persoalan hidup kita. Kitab suci memiliki banyak kegunaan dan memenuhi berbagai tujuan dan maksud-maksud di dalam kehidupan kita. Sehingga disebut Alkitab, kitab suci, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki semua kekeliruan, baik dengan memberi nasihat maupun dengan bertindak, serta untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kitab suci adalah peraturan iman dan perbuatan yang sempurna dan dirancang bagi orang-orang yang sudah menjadi umat Tuhan ataupun kepunyaan daripada Tuhan. Para pelayan, para orang-orang Kristen, umat-umat yang percaya, tentu juga anak-anak sekolah minggu. Jika kita memakai firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah sebagai sumber daripada tuntunan kita, mengarahkan kita, dan juga mendidik kita, maka kita akan bertumbuh menjadi manusia yang sempurna dan kita dapat melakukan perbuatan baik. Karena itu, terimalah firman Tuhan. Karena itu, belajar dari firman Tuhan. Pergunakanlah waktumu untuk senantiasa membaca firman Tuhan setiap harinya. Jangan kita berikan hati kita hanya kepada hal-hal yang menyenangkan, yang membuat kita nantinya tidak mengenal firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami,
Kami bersyukur kepadamu pada minggu hari ini, di mana Tuhan juga menyertai kami beserta anak-anak-Mu, khususnya anak-anak sekolah minggu HKBP Sutoyo. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengajar, membimbing, agar senantiasa selalu merindukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Sungguh banyak yang menggoda Tuhan di dalam keseharian, tetapi ketika Tuhan berdiam di dalam diri mereka melalui Roh-Mu, maka anak-anak-Mu akan semakin merindukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Bimbinglah anak-anak-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupannya, dan biarlah mereka nantinya menjadi anak-anak yang berhikmat, karena mereka telah banyak menerima ajaran dan didikan dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.